Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sore ya, selamat sore. Di dalam dunia ini begitu banyak hal yang manusia kejar. Ada yang berharga, ada yang sama sekali tidak berharga. Tetapi di dalam orang yang mengejar sesuatu, ketika orang mengejar sesuatu, selalu yang dikejar itu yang dipandang berharga. Tetapi kita tahu tidak semua yang manusia kejar itu berharga. Ada yang sama sekali sampah, ada yang sama sekali tidak bernilai sama sekali. Tetapi sering sekali manusia itu baru menyadari, baru mengetahui yang dia kejar selama ini tidak berharga itu seringkali terlambat di akhir. Jadi ada satu penelitian, ada satu artikel yang menulis hal-hal yang paling disesali di ranjang kematian. Jadi orang-orang yang sebelum meninggal dicatat itu, mereka menyesal paling banyak tentang apa saja gitu. Saya akan bagikan dua saja. Yang pertama, dia ada orang yang menulis, I wish I had spent more time than with the people I love. Seandainya saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang saya kasihi. Gampang sekali tapi kita melewati ya, waktu kita banyak sibuk dengan pekerjaan, dengan segala hal yang lain gitu. Yang paling kita korbankan adalah waktu dengan keluarga dan waktu dengan teman. Itu yang paling kita korbankan. Kita banyak mengorbankan hal-hal yang penting tapi tidak urgent untuk hal-hal yang demanding tetapi yang tidak terlalu penting tetapi demanding gitu. Di ranjang kematian tidak ada orang yang merindukan bosnya gitu ya. Setiap orang merindukan temannya atau keluarganya gitu. Atau yang kedua ya, I wish I had not worked so hard. Seandainya saya tidak kerja terlalu keras, overtime setiap malam. Biasanya ini katanya yang lebih banyak mengatakan ini adalah kaum pria dibandingkan kaum yang wanita gitu ya. Banyak bapak-bapak yang merindukan masa-masa anak-anak mereka bertumbuh besar, tapi mereka tidak melihat itu. Mereka tidak menyaksikan anak-anak mereka bertumbuh, mereka sibuk di luar dan mereka miss masa-masa itu. Mereka di ranjang kematian hanya bisa menyesali seandainya saya spend more time with my family, saya tidak terlalu banyak yang di luar. Dan banyak orang yang telat menyadari hal ini. Dan ini yang kita bisa sadari satu hal ya, bahwa relasi itu sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, dan tetapi kita jarang menyadarinya itu sesuatu yang sangat penting sampai itu sudah terlambat. Jadi waktu kita tanya tentang what is man, manusia adalah peta dan teladan Allah. We are created in the image of God. Nah dalam satu tema image of God ini saya membahas di dalam satu trilogi, yang hari ini adalah yang terakhir. Triloginya adalah we are created for worship. Kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah, pasti menyembah. Yang kedua adalah we are created for work. Kita diciptakan untuk berkarya, dikatakan kita diciptakan untuk berkuasa dan mengusahakan semua ciptaan. Dan yang terakhir hari ini yang kita akan bahas adalah we are created for relationship. Kita diciptakan untuk sebuah relasi, untuk berelasi. Karena itu kita membuka hari ini ayat kita. Kita membuka dari dua ayat saja. Yang pertama adalah Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 18. 1 ayat 26a kita baca bersama-sama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai situ aja ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Kejadian 2 ayat 18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadang dengan dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami adalah umat yang Tuhan ciptakan, umat yang Tuhan pelihara, dan umat yang Tuhan tebus untuk satu relasi yang permanen dengan Engkau. Kami tidak diciptakan lalu ditinggalkan, tetapi kami diciptakan untuk terus berelasi dengan Engkau. Dan satu saat setelah kami ditebus, kami akan kembali di dalam dunia yang baru juga terus berelasi dengan Tuhan. Karena itu kami ingin tahu ya Tuhan, kami ingin boleh semakin menyadari untuk apakah kami diciptakan dan relasi macam apakah yang seharusnya kami kejar ya Tuhan di dalam hidup yang sementara ini. Karena itu berkatilah setiap dari kami sehingga di dalam masa yang singkat ini kami boleh benar-benar
dicerahkan, dicelikkan mata rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Di dua ayat ini ya, kita bisa melihat ada dua perbedaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan dicatat di dalam Alkitab tentang penciptaan manusia yang berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Jadi waktu Tuhan mencipta manusia, ada dua perbedaan yang tidak ada di dalam hari pertama sampai hari kelima, yang tidak ada. Apa itu? Yang pertama adalah yang tadi kita baca, itu ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan adalah berfirmanlah Allah, baiklah kita. Selama ini ketika Tuhan menciptakan matahari, bulan, daratan, lautan, itu hanya berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Tetapi waktu Tuhan menciptakan manusia, itu memakai satu term yang berbeda, yaitu baiklah kita, us, let us make. Jadi ini tidak dicatat let me make, let I, tapi us gitu. Kenapa di sini dikatakan ada kita ya? Kita ini merefer kepada siapa? Tuhan sedang berbicara kepada siapa? Kepada malaikat? Tentu tidak, karena dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Dan tidak pernah ada satu catatan manusia diciptakan dalam peta teladan malaikat. Jadi selalu dicatat peta teladan Allah. Jadi di sini kita ini refer kepada Tuhan. Loh, Tuhan itu kan satu gitu di sini ya. Lalu di sini dicatat tentang kita. Berarti ada pluralitas Tuhan yang ditampilkan ketika menciptakan manusia. Jadi only God's plurality, yang kemajemukan Allah itu pertama kali dinyatakan di sini gitu. Tentunya kalau kita melihat di dalam kacamata pembacaan New Testament, Perjanjian Baru, kita tahu ini sedang berbicara tentang Allah Tritunggal. Tetapi kalau kita ingin spesifik khusus di dalam Perjanjian Lama, kita bisa dengan cukup safe berkata, ini di dalam penciptaan manusia ada satu kemajemukan, ada satu plurality Tuhan yang ditampilkan, yang tidak ditampilkan di penciptaan-penciptaan sebelumnya. Itu yang pertama ya. Jadi kekhususan penciptaan manusia adalah ada plurality of God yang ditampilkan. Yang kedua, yaitu Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Selama ini ketika Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selalu setiap selesai Tuhan menciptakan, selalu ditutup dengan Allah melihat semua itu baik, 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 baik. Dan kenapa di dalam penciptaan manusia itu ada tiba-tiba keluar kata tidak baik? Kenapa ini ada sesuatu yang tidak baik di dalam penciptaan, di dalam Taman Eden yang masih sempurna, yang masih perfect? Tuhan berkata ketika mencipta Adam di sini dan dikatakan tidak baik gitu. Kenapa? Adam salah desain gitu. Ini produk BS, gagal ininya, ciptaannya gitu. Tuhan salah desain, atau is that something wrong with man, with Adam? Enggak ya. Bapak Ibu Saudara tahu kenapa kalau kita ke toilet di mall gitu ya, itu toilet pria selalu di kiri, toilet wanita selalu di kanan? Man to the left because woman is always right gitu ya. Jadi apakah ini Tuhan salah ciptakan, mestinya ciptakan woman dulu ini. Makanya ciptakan Adam, ini something wrong with Adam gitu. Mestinya ciptakan woman. Kalau saya percaya ibu-ibu dan para wanita di sini setuju ya, woman is always right. Setuju? Oh, enggak. Kalau Tuhan berikan 10 hukum kepada manusia kan ya. Katanya konon kalau wanita itu hanya punya 2 hukum. Hukum pertama, woman always right. Hukum kedua, kalau Anda tidak setuju, tamparlah dirimu dan baca lagi hukum pertama. Gitu ya, woman always right. Tapi bukan ya, di sini ini bukan lagi ngomong something wrong with the man, ini bukan tentang penciptaan Adam atau pria itu salah. Bukan harusnya ciptakan wanita dulu, bukan. Tetapi ini mau berbicara tentang apa? Kenapa ada satu kalimat yang not good? Kenapa tidak baik gitu? Di Taman Eden yang sempurna. Kalau kita ingin gabungkan dua hal ini, kita baru sadar bahwa Adam was alone. Hawa belum diciptakan.
Adam was lonely, dikatakan di sini ya. Dikatakan Allah akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan tuh enggak mungkin salah. Jadi kenapa dikatakan di sini penciptaan Adam itu not good, tidak baik? Karena Adam belum diciptakan di dalam satu komunitas. Belum ada manusia lain yang sepadan, yang dia bisa berelasi secara personal, secara pribadi. Ketika dikatakan Tuhan membentuk segala binatang, diperlihatkan, dan Adam tidak melihat ada yang cocok, ada yang sepadan dengan dia. Jadi di sini cara yang unik bahwa manusia diciptakan di dalam peta teladan Allah Tritunggal yang plural, yang majemuk. Dan kenapa belum baik? Karena Hawa belum diciptakan, manusia belum ada komunitas, belum sesuai dengan peta teladan Allah yang Tritunggal tersebut ya. Nah, ketika kita sudah mulai masuk ke dalam doktrin Allah Tritunggal di sini ya, bahwa kita manusia diciptakan di dalam peta dan teladan Allah, Allah yang macam apa? Allah yang Tritunggal. Waduh, kalau ngomong Allah Tritunggal ini doktrin mengerikan ini Pak. Biasa kalau kita ngomong Tritunggal ini doktrin yang sulit dimengerti gitu ya. Di mana kita secara rasio itu agak sulit menangkapnya. Kalau kita ngomong Allah Tritunggal, kita harus bilang satu tapi tiga tapi satu, dan kita agak kesulitan. Kita pengennya satu ya satu, tiga ya tiga, yang mana gitu. Dan Alkitab selalu menyatakan enggak, satu dan tiga dan satu gitu. Gimana caranya gitu. Nah di sini ada satu, kalau kita membahas Allah Tritunggal, kita harus menyatakan satu prinsip, yaitu adalah mana yang lebih penting, satunya atau tiganya. Saudara, yang mana satu atau tiga? Yang pilih satu, angkat tangan. Yang pilih tiga, angkat tangan. Yang tidak tahu, angkat tangan. Yang enggak pede jawabnya, angkat tangan. Banyak juga ya. Tentunya kita bingung nih, satu dulu, tiga dulu, atau bagaimana ya. Kita harus melihat di dalam Allah Tritunggal itu adalah ketigaannya tidak lebih fundamental dibanding kesatuannya. Dan kesatuannya tidak lebih fundamental dibanding ketigaannya. Dan ini harus satu relasi yang harus kita jaga balance. Karena kalau kita jatuh ke salah satu ekstrim, itu akan jatuh ke dalam pemahaman yang salah tentang Allah gitu. Agustinus pun berkata ya, Tritunggal ini pasti bukan hasil imajinasi manusia, bukan karangan manusia. Karena kalau manusia yang buat, manusia nggak akan buat konsep yang rumit dan sulit dimengerti seperti ini begitu. Jadi Allah Tritunggal itu bukan tiga Allah, tapi juga bukan cuma satu Allah, tapi yang ganti-ganti peran. Seringkali dimengerti kan modalisme ya, satu Allah tiga mode. Kalau saya di sini saya pengkhotbah, kalau saya lagi naik mobil saya supir, saya di rumah saya papa. Tapi pribadinya tetap satu. Itu bukan satu Allah Tritunggal, bukan satu esensi tiga pribadi, itu satu pribadi tiga peran, dan itu bukan Tritunggal. Jadi apa yang dimaksud dengan Tritunggal itu? Yang dimaksud dengan Tritunggal adalah di dalam Tuhan itu ada kesatuan dan ada keperbedaan. Ada satu dan ada tiga. Ini yang kita mesti tangkap dulu ya. Tidak ada mana yang lebih penting. Salah satu tidak lebih fundamental dibanding yang lain dalam Allah Tritunggal. Karena kalau tidak ada yang berbeda, maka tidak ada yang perlu dipersatukan. Tetapi ketiga pribadi ini bersatu, bukan perbedaan di dalam Allah Tritunggal itu bukan perbedaan yang ancaman, bukan perbedaan yang saling merusak, tetapi perbedaan yang menjadi kekuatan, perbedaan yang menjadi sumber pemersatu justru, yang menjadi saling menguatkan gitu. Dan di dalam Allah Tritunggal karena ada perbedaan, makanya ada relasi. Nah ini yang saya mau mulai masuk dari sini dulu ya. Kenapa kita diciptakan manusia yang berelasi? Karena kita diciptakan di dalam peta teladan Allah Tritunggal. Di dalam Allah Tritunggal ada keberbedaan. Kita hanya bisa berelasi dengan orang yang berbeda dengan kita. Saya kasih contoh begini ya. Pak Erwan, misalnya saya kasih contoh Pak Erwan. Pak Erwan sedang menjalin relasi dengan iya, berarti seseorang yang lain kan ya, istri saya begitu. Kita nggak bisa bilang saya sedang menjalin relasi. Kalimat itu stop di situ nggak enak kan? Belum selesai kalimat itu. Kalau saya ada satu kalimat saya sedang berelasi, kalimat itu belum titik gitu. Selalu kita akan menantikan ya berelasi dengan siapa?
dengan saya, itu bukan relasi gitu. Waktu kita menantikan saya sedang menjalin relasi dengan, kita langsung expect dengan orang yang berbeda kan. Nah, relasi itu harus implying, harus menuntut ada keberbedaan. Setidaknya berbeda bukan dirinya sendiri, yaitu berelasi dengan someone else, dengan orang yang berbeda gitu. Dengan pribadi yang berbeda, itu baru ada relasi. Relasi menuntut ada dua pribadi, minimal dua pribadi yang berbeda yang saling ada relasi, ada hubungan. Di sini ya. Jadi kita diciptakan sebagai makhluk yang berelasi karena kita diciptakan di dalam peta teladan Allah Tritunggal yang berelasi di antara ketiga pribadi mereka. Di sini dulu. Karena itu saya setuju dengan Vikaris Jethro ya, dia pernah membahas ini juga. Dia memakai satu angle yang saya sangat setuju. Dia bilang, kenapa kita selalu waktu bahas Allah Tritunggal, kita itu mulainya dengan satu perspektif ketidakmengertian kita. Bahwa Allah Tritunggal itu tidak terbatas. Otak kita yang terbatas ini tidak mungkin mengerti Allah yang tidak terbatas. Betul sih, di dalam katekisasi Allah Tritunggal kita juga mulai dengan satu statement preliminary bahwa Allah itu tidak mungkin sepenuhnya kita mengerti. Allah tidak terbatas, kita terbatas. Otak kita yang terbatas tidak mungkin mengerti Allah yang tidak terbatas. Tetapi waktu kita mulai dengan pattern yang seperti itu, yang biasanya kita selalu mulai dengan begitu ya, adalah kita mengerti Tuhan tuh di dalam misteri ya, kurang mengerti ya, gimana cara mengerti Allah Tritunggal ya. Dan dia mengajukan satu proposal, mari kita mengenal Allah Tritunggal di dalam keindahan. Di dalam aspek keindahan, bahwa doktrin Allah Tritunggal itu bukan doktrin yang mengerikan, doktrin yang membuat kita semakin tidak tahu, tapi doktrin Allah Tritunggal itu justru doktrin yang indah. Indahnya gimana? Indahnya begini. Di dalam keberbedaan, relasi itu justru harus berbeda ya. Berbeda itu bukan sumber tabrakan, tapi justru sumber keindahan. Saya ingat dulu di Singapura, Pak Billy, Pendeta Billy pernah menjelaskan Allah Tritunggal itu bukan analogi visual. Kalau visual kan tiga tempat ini tidak mungkin ditempati oleh satu objek yang sama ya. Berarti kalau saya pengen di sini, dia harus minggir gitu. Tiga mobil nggak mungkin di satu spot parkiran yang berbeda. Kalau itu pasti tabrakan, itu namanya gitu. Tetapi kita tidak harus mengerti melihat ketigaan tiga tapi satunya itu di dalam visual. Kenapa kita tidak melihat secara audio gitu? Di dalam audio, waktu kita mainkan piano, 3 tuts sekaligus gitu ya, atau 3 alat musik berbeda, itu tidak harus waktu ini ada, misalnya setiap bulan kita ada ensemble di sini kan ya. Biasa cuma ada piano satu di sini, lalu nanti bulan minggu tertentu akan ada gitar, violin, cello, semua tiba-tiba 4 di sini. Apakah waktu main musik, main piano, si pemain piano waktu cello mau main, violin mau main gitu, dia bilang, diam dulu, ini mengganggu saya nih. Enggak kan ya, di dalam ensemble, di dalam itu keberbedaan suara violin itu justru menambah keindahan dari suara piano gitu. Suara cello dan yang lain semakin beragam, justru kita semakin melihat keindahan, kenikmatan yang memperkaya gitu. Bukannya saling menjatuhkan ya, kalau saya sudah main kamu nggak boleh main gitu. Enggak, justru di mana itu semua memberikan keindahan yang semakin indah gitu. Dan kita enggak melihat 3 itu bertabrakan, tetapi 3 itu bisa kita dengar bersamaan pada saat yang sama, dan ketiganya justru membawa kenikmatan yang lebih tinggi, keindahan yang lebih indah. Itu yang kita lihat di dalam alat musik ya. Dan kenapa kita lihat ensemble nggak perlu 4 piano kan? Karena sama gitu. Justru ada keberbedaan gitu menimbulkan kesatuan, menimbulkan kesatuan yang indah. Dan di dalam alat Tritunggal, Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Anak, tetapi mereka satu. Dan ketigaan ini bukan saling mengancam, ketigaan ini justru saling mempersatukan, saling memberi tempat, saling melengkapi, saling memberi diri, dan saling mengorbit. Mengorbit ya, jadi di antara 3 ini mana yang paling penting? Kita nggak bisa bilang di antara Allah Tritunggal mana yang paling penting gitu. Kalau paling penting berarti ada satu center dan keduanya rotating ya, orbit ya, mengorbit gitu. Kayak bumi diorbit oleh bulan gitu. Dikatakan di Bible, di Alkitab,
Allah Bapa mempermuliakan Allah Anak mempermuliakan Allah Bapa. Mereka itu saling mengorbit. Gimana sih caranya saling mengorbit begitu ya? Kalau orbit itu berarti harus ada satu yang diam, dua yang muter-muter kan ya. Dua yang istilahnya mengorbit di situnya. Tapi kalau tiga-tiganya bergerak bagaimana itu? Tiga-tiganya bergerak kan, saling mau memberi diri, saling mau menempatkan lebih penting, saling mau menempatkan yang lain lebih penting, lebih center. C.S. Lewis tulis, itulah Tritunggal. Tritunggal itu apa? Tritunggal itu ya ketiga objek yang saling mengutamakan yang lain, saling memberi diri untuk diorbit, saling mengorbit yang lain, dan ketiganya terus berrelasi seperti itu. It's like a dance. Itu seperti sebuah tarian kosmis ala Tritunggal yang ya itu ya, ada relasi di antara ketiganya, saling melengkapi gitu. Dan sekarang untuk kita mau lihat bagaimana lebih memperjelas gitu, coba kita lihat apa sih kalau misalnya yang terjadi dengan Allah bukan Allah Tritunggal begitu ya. Nah sekarang coba misalnya dengan Allah politeis yang tiga Allah atau lebih banyak gitu ya. Yang bukan tiga tapi satu, tapi memang tiga atau bahkan 30 atau 300, 3 juta. Dan itu yang terjadi di dalam Kanaan, itu yang terjadi di dalam dunia Mesir, Allah-Allah politeis, banyak Allah dan Allahnya itu adalah Allah yang punya kafling masing-masing gitu ya. Ada dewa petir, ada dewa hujan, ada dewa dapur, tiap bangsa itu punya dewanya gitu. Kanaan Baal, kalau ini Ra, kalau ini apa, Filistin apa, Molek, ini apa gitu. Jadi semua punya Allah kebangsaannya masing-masing. Tapi kita nggak bisa bilang mana yang paling powerful. Nggak ada gitu. Semua itu punya kaflingnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Jadi di antara dewa-dewa itu ya harus toleransi ya. Jangan ada yang melihat lebih tinggi dibanding yang lain. Tetapi kita lihat di dalam begini, tidak ada Allah yang absolut, tidak ada Allah yang maha kuasa, tidak ada kesatuan dari semuanya gitu. Lalu bagaimana dengan Allah unipersonal yang satu saja, monoteis mutlak begitu ya? Yaitu adalah ini yang saya sering lakukan kalau saya berdialog atau PI kepada rekan-rekan muslim gitu ya. Saya tahu kan kesulitan mereka terima itu di dalam Allah Tritunggal, dan saya suka pakai salah satu ini kalau lagi ngomongin tentang Allah gitu. Saya akan bilang adalah Allah yang kita mengerti, kalau Bapak percaya Allah kita Allah kasih, Bapak percaya, oh iya percaya pasti. Tapi saya akan bilang kalau Bapak percaya Allah monoteis mutlak, Allah itu hanya satu saja gitu, tapi tidak tiga pribadi, maka kasih bukan menjadi esensi dasar dari Allah. Coba ya kita lihat begini. Sebelum ada penciptaan, berarti nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa yang lain kecuali Allah ya. Hanya ada Allah gitu ya. Tadi kita sudah lihat ya, kasih relasi itu menuntut adanya keberbedaan. Berarti kalau Allah hanya Allah saja, belum ada yang lain apa-apa, apakah dia bisa dibilang Allah yang kasih? Enggak ada relasi. Enggak ada relasi, there is no love, there is no relation before creation. Tapi sesudah penciptaan, dia kan bisa dikatakan dia mengasihi ciptaannya kan? Iya betul, sesudah penciptaan dia mempunyai objek untuk dikasihi sekarang, dunia ini gitu. Nah berarti dikatakan dia mengasihi dunia ini, lalu dunia ini yang menjadi objek kasihnya. Iya, berarti kasih sebagai atribut Allah yang kekal ini tergantung pada dunia. Waktu dunia ini hancur, Allah kasih ini berubah menjadi Allah saja, nggak ada kasihnya lagi, hilang lagi kan, sudah nggak ada objeknya lagi gitu. Sedangkan Allah Tritunggal sebelum penciptaan sudah ada tiga pribadi yang saling mengorbit, saling berelasi di antara ketiganya, dan mereka sebelum penciptaan mereka sudah penuh puas di dalam relasinya full, mereka nggak perlu penciptaan. Penciptaan itu kan orang sering tanya, kalau gitu Tuhan ngapain ciptain dunia gitu ya? Kalau bikin dunia tambah repot aja. Ya karena love yang full itu selalu pengen express out. Iya kan? Kalau Bapak Ibu lagi
saudara deh ya, Bapak Ibu mungkin udah lewat masanya. Kalau pemuda-pemudi yang lagi kasmaran, yang lagi full of love gitu, tiba-tiba selalu pengen express out kan ya. Kalau ketemu pohon langsung tulis Edwin love siapa gitu, gitu kan? Lah tulis. Kenapa sih? Kenapa mesti kasih tahu orang gitu? Kita nggak perlu tahu kok lu lagi love sama siapa. Tapi tiba-tiba bikin puisi, tiba-tiba bikin kue, pengen express out gitu. Dan pasangan yang baru menikah express out, kenapa pengen punya baby, pengen ini, walaupun nanti anaknya mungkin nanti cacat atau gimana. It's okay, karena itu selalu, love itu selalu try to express out gitu. Selalu ingin diekspresikan keluar yang namanya kasih itu. Kasih itu enggak bisa dipendam ya. Kalau orang yang sudah kasmaran berat tuh enggak bisa pendam kan ya. Dia harus, I have to nyanyi sesuatu, I have to do something. Harus di-express out. Dan ini yang kita ingin lihat, bahwa kalau Allah itu hanya unipersonal, bukan Tritunggal, maka yang menjadi esensi dasar dari Allah adalah bukan kasih, tetapi power. Karena dengan power dia bisa menciptakan dunia. Dia punya kuasa untuk menciptakan. Jadi esensi dasar dari Allah yang monoteis mutlak adalah power. Dan kita lihat di dalam Islam atau Yudaisme, agama-agama monoteisme mutlak cenderung kepada absolutisme ya. Yaitu hukum negara harus hukum agama, semua harus diatur dengan agama, semua merujuk kepada absolut, ekonomi harus diatur dengan syariah, semua harus diatur dengan itu gitu, dengan ini. Bahkan kalau kita lihat nama Islam sendiri, kalau di Google arti Islam adalah submissions and obedience. Karena itu yang terpenting, yaitu taat dan takluk kepada Allah. Karena yang menjadi esensi dasar adalah power and glory. Sedangkan di dalam Allah Tritunggal, di dalam sebelum penciptaan, makanya menjadi esensi dasar dari Allah, bahkan sebelum dia menciptakan dengan kuasanya, apa yang sudah ada di dalam Allah Tritunggal? Relasi dan kasih. Dan ini kita diciptakan di dalam satu peta teladan sebagai Allah yang berelasi, yang saling mengasihi seperti gini. Di mana sebelum dia menciptakan, dia sedang bikin simfonis di dalam kekekalan gitu ya. Dia saling melengkapi, saling memberikan keindahan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, esensi dari manusia adalah personal relationship. We are created for relationship yang ada di dalam Allah Tritunggal sejak kekekalan. Jadi kalau kita melihat itu sangat penting bagi Tuhan, maka kita yang adalah image-nya doang, kita nggak boleh menempatkan apapun lebih penting dibanding personal relationship. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat Adam tuh nggak akan puas, nggak akan bahagia kalau Adam only me. Adam baru mulai happy, baru mulai dikatakan ayat 22 ya, mulai bersenandung tulang dari tulangku, daging dari dagingku ketika dia melihat is us, we, kami, kita. Dia baru mulai mendapatkan kepuasan. Dan demikian juga kita tidak beda dengan Adam. Kalau kita tidak menemukan satu komunitas sebagai kita, sebagai kami, tapi hanya saya saja, itu is a curse. Itu adalah satu kutukan ya. Saudara nonton film Cast Away kan ya? Masih ingat kan orang yang terdampar di satu pulau dan dia itu so yearning dengan relasi sampai dia itu nggak bisa kan, harus berelasi dengan nggak ada orang apapun gitu. Dia punya satu bola voli, lalu dia gambar mukanya, lalu dia bola volinya merek Wilson. Nah itu namanya Wilson ya. Dia kalau lagi kesepian dia ngomong sama Wilson, ngomong dengan bola voli karena dia pengen relasi gitu. Nggak bisa enggak, manusia itu harus berelasi. Dan ya film itu selesainya seperti begitu. Lalu kira-kira ya kita nggak bisa hidup tanpa relasi. Tadi pagi Pak Tong berkhotbah, orang yang diciptakan sendiri adalah orang yang live in curse ya, maksudnya orang yang sudah sangat dekat dengan pasangannya, lalu pasangannya meninggal, lalu dia melihat kursinya kosong, waktu mau tidur kok nggak ada orang, hati itu rasa berat sekali ya, hati itu rasanya kosong, hati itu rasanya terus menantikan ada sesuatu yang lain yang tidak ada sekarang ini.
Jadi we are created to relate. Kita diciptakan untuk berelasi. Nah sekarang pertanyaannya relasi apa ini? Relasi macam apa ya? Ada dua hal, yaitu adalah relasi mendalam dan personal dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan, lalu kita diciptakan berelasi dengan manusia. Dan pertama-tama adalah relasi pertama Adam sebelum ada Hawa selalu adalah dengan Tuhan. Jadi relasi pertama first and most important adalah dengan Tuhan. Saudara pasti mungkin pernah mendengar pertanyaan seperti begini ya. Kalau Tuhan itu udah tahu Adam akan berdosa ya, kenapa dia ciptakan pohon itu? Kenapa masih diciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kalau dia tahu Adam itu pasti makan pohon itu. Nah, kenapa saudara? Ya angkat tangan aja susah apalagi jawab gitu ya. Oke. Ya itu adalah kita kan menjawab, oh karena Tuhan suruh Adam taat gitu. Makanya Adam harusnya taat. Bukan. Kalau Tuhan ingin ketaatan dari Adam dan Hawa, bukan itu yang diinginkan Tuhan. Karena kalau Tuhan inginkan ketaatan, Tuhan ciptakan robot. Robot itu sepenuhnya taat. Tuhan ciptakan matahari, bulan, bintang, semua binatang sepenuhnya taat. Tetapi ketika dia menciptakan Adam dan Hawa sebagai seorang pribadi, as a personal relationship, berarti a person needs freedom, option, pilihan. Gitu ya, bisa berelasi. Saya suka pakai ilustrasi ini waktu kakek regional kalau misalnya ke anak-anak remaja ya, saya tanya gitu ya. Kalian anak-anak remaja gitu, kalian ingin nggak punya pacar gitu? Iya, tapi sering berantem nggak sama pacar? Sering, karena pacar itu suka membingungkan, wanita itu membingungkan. Di balik kemarah, kan suka ada ilustrasi begini ya, di balik pria yang hebat ada wanita yang hebat gitu ya. Di balik wanita yang marah ada pria yang nggak tahu kenapa wanita itu marah. Gitu. Wanita marah itu selalu membingungkan pria, karena kita nggak pernah tahu tuh sampai kapan pun nggak tahu ini marah kenapa ya, salah gua atau dia memang lagi ada momen-momen tertentu itu ya. Ada orang yang bilang momen-momen tertentu itu ya, masa-masa bulan mendatang itu ya. Gimana kalau semua wanita itu dikurung selama beberapa hari, dunia akan damai gitu. Cukup dikurung itu semua wanita dalam masa-masa yang menyeramkan itu. Nah, iya, pernah gak berantem dengan pacarmu? Iya pak, berantem pak. Saya gak ngerti itu wanita maunya apa sih. Yes man can mean yes, yes can means no, no means maybe. Pokoknya kalau udah ngomong maybe saya paling takut pak. Oh iya betul. Lalu gimana? Gimana kalau saya ciptakan robot yang paling cantik gitu. Kamu pilih mau siapa, mau Dian Sastro atau mau siapa. Saya bisa bikin yang tercantik, kamu pulang tinggal pencet tombol, dia akan bikinin breakfast, dia akan nurut 100% dengan kamu. Kamu mau nikah sama pacarmu sekarang atau mau kawin dengan robot buatan saya yang pasti jauh lebih cantik dibanding pacarmu sekarang ini. Gitu. Mau yang mana? Oh mau pacarku sekarang pak. Loh kenapa, kan menyebalkan. Iya sih menyebalkan, tapi kan dia orang. Loh robot kan gak bisa ngelawan, enak dong. Gak mungkin marah sama kamu kan. Iya, tapi kan itu program pak. Bisa diprogram gitu. Mana enak begitu. Ya berantem-berantem ada enaknya juga pak. Betul ya. Suami istri. Betul juga ya. Ya itu yang namanya person. Itu yang namanya pribadi. Yang namanya pribadi itu bisa melawan. Bahkan anak kita waktu masih kecil pun itu bukan robot yang bisa kita kontrol. Dia bisa pilih gitu. Udah umur 2 tahunan dia mau pilih bajunya sendiri. Dan kita bilang enggak itu baju jelek banget. Enggak mau ini. Dia punya pilihan, dia punya will, dia punya option, freedom. Dan Tuhan ingin berelasi secara person dengan manusia. Dan cinta, kasih hanya bisa terjadi di antara pribadi dengan pribadi. Kita nggak bisa bilang, I love my MacBook Air. This is very personal. Nggak bisa gitu. Ini bukan person gitu. Ini is a thing. Dan person itu adalah ketika dia
bisa berelasi, bisa melawan, bisa nggak setuju, bisa ada perbedaan antara person with person. Itu yang baru namanya ada kasih gitu. Dan Tuhan ingin manusia diciptakan untuk mengasihi dia, memuliakan dia dengan kasih yang dia pilih sendiri. Bukan diprogram, bukan Adam dan Hawa kamu diprogram untuk mengasihi Allah. Enggak, dia ingin manusia Adam dan Hawa dikasih pohon itu sebagai bukti kamu punya pilihan untuk taat kepada Tuhan atau kamu menempatkan dirimu lebih daripada Tuhan. Dan ini bukan masalah taat tidak taat doang ya, ini masalah relasi. Apakah Adam menempatkan diri Tuhan lebih dibanding dirinya atau dia menempatkan dirinya lebih daripada Tuhan. Jadi di sini ini yang namanya kenapa Tuhan ciptakan itu? Karena Tuhan ingin satu personal relationship dengan Adam gitu. Kita diciptakan untuk relate with God. Tetapi Adam gagal karena dia menempatkan dirinya lebih daripada relasinya dengan Tuhan. Dia nggak pengen, dia lebih pengen dirinya dapat satu benefit yang lebih daripada relasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap ingin relasi yang personal dari kita. Dan inilah yang keunikan kekristenan dari semua agama yang lain. Keunikannya apa? Keunikan kalau saudara ingin menjadi seorang Kristen, maka saudara harus punya personal relationship with God. Karena di agama-agama lain tidak dituntut personal relationship. If you want to be penganut agama ini, cukup ucapkan kalimat ini, pengakuan iman, lalu ikuti semua ajarannya. Kalau kamu ingin ikut menjadi penganut agama B, ikutilah semua ajaran B, maka kamu akan disebut penganut ajaran B. Tetapi apakah saudara kalau mengikuti semua ajaran firman Tuhan, otomatis langsung jadi orang Kristen? Enggak, itu orang Farisi. Orang Farisi yang sangat taat, sangat ahli di dalam semua ajaran Taurat, tetapi mereka tidak punya relasi dengan Tuhan. Karena itu waktu Tuhan datang, Tuhan tidak berkata follow my teaching, follow the law. Bukan. Waktu dia memanggil murid-muridnya, dia memanggil dengan follow me. Follow me as a person. Bukan hukum-hukum tadi. Dan bahkan dia memberikan interpretasi yang benar di dalam hukum-hukum tersebut. You have heard, kamu sudah mendengar hukum ini begini, but I say unto you. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi yang waktu kita ingin ikut Tuhan, kita mengikut seorang pribadi Kristus, Yesus Kristus. Bukan hanya ikut ajaran Tuhan Yesus saja. Mahatma Gandhi gak pernah jadi orang Kristen. Walaupun dia sangat-sangat kagum dengan ajaran khotbah di bukit. Tetapi dia berkata, saya sangat mengagumi ajaran Tuhan Yesus. Tapi untuk benar-benar beriman bahwa Yesus itu adalah anak Allah, divine menjadi manusia, menjadi savior, I don't believe that. Dari definisi itu kita berkata dia bisa ikuti ajaran Tuhan Yesus, tapi dia tidak punya relasi personal dengan Tuhan Yesus. Jadi ini yang kita bisa lihat implikasinya kalau kita mengikut Tuhan sebagai seorang pribadi. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan itu sebagai seorang pribadi, begitu ya, person to person, personal relationship, maka kita nggak bisa memperlakukan Tuhan itu sebagai sebuah formulasi. Formula ya. Kalau saya kasih persembahan begini, maka keluarnya ini. ATM itu formula ya, prediksi ya. Kalau kita datang ke ATM, saya pencet-pencet ini, pin, keluar begini. Tuhan gimana ya kalau saya ingin doa saya dikabulkan? Apa yang saya harus lakukan? Kasih persembahan ini, ikut komuni begini, ikut PA, maka kamu akan dikabulkan. Gak ada rumusannya kan? Tuhan itu bebas mau jawab atau gak jawab doa kita. Jadi ini yang mengerikan waktu kita ikut Tuhan sebagai seorang pribadi adalah dia bebas melakukan apapun kepada kita. Dan gak ada formulanya gitu. Bahwa Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tapi waktu Stefanus berkhotbah 3.000 batu. Kok bisa beda respon gitu ya. Wah, kalau kita melakukan ini, dia melakukan ini. Tapi waktu kita hari lain kita melakukan ini, Tuhan melakukan hal yang lain gitu. Jadi bukan hanya Tuhan berelasi kepada orang-orang itu berbeda-beda, bahkan dia berelasi dengan kita di masa-masa yang berbeda juga dengan jawaban yang berbeda.
Kita juga begitu kan, waktu kita memperlakukan berelasi dengan orang, dengan anak kita nggak berelasi dengan secara konstan all the time. Saya akan bilang kepada anak saya, Sing, nggak boleh pegang pisau, bahaya itu. Lah dia kalau udah masuk SMA, terus guru mau prakarya suruh potong buah, nggak boleh ibu, karena menurut papa saya nggak pernah boleh pegang pisau. Gitu. Enggak kan, masa tertentu dia bilang nggak boleh pegang pisau. Sing nggak boleh have sex. Nanti terus dia menikah. Waktu malam pertama, kata papa saya nggak boleh have sex. Kan gembleng gitu ya. Kita harus lihat di dalam masa tertentu ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu. Bahkan kepada orang yang sama ada treatment yang berbeda. Apalagi Tuhan berelasi dengan setiap dari kita itu dengan berbeda-beda. Makanya kesaksian pribadi itu nggak pernah boleh jadi satu pattern yang dinyahkan gitu. Biasa kan di dalam gereja, saya sudah ke Gunung Kawi berkali-kali tidak disembuhkan Bapak Ibu. Tetapi saya didoakan oleh Pak Ivan, cukup satu kalimat saya sembuh. Wah, terus Pak Ivan, wah saya hebat juga ya. Lalu mulai Bapak Ibu bawa saudara-saudara udah didoain bukan hanya satu kalimat sudah berbusa, kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kok beda gini, kuasanya mana, kuasanya hilang ya Pak Ivan. Ya karena relasi berbeda gitu, karena Tuhan bisa kasih kesembuhan kepada A dan Tuhan berhak tidak kasih kesembuhan kepada yang B. As simple as that. Kalau kita follow Tuhan sebagai as a person, maka kalau Tuhan jawab saya waktu itu begini, saya berdosa ini Tuhan gak hukum, lalu besok Tuhan hukum habis-habisan. Tuh kita lihat kok beda ya. Iya, karena Tuhan relate kita as a person yang bisa beda banget gitu. Dan kita mau tahu kehendak Tuhan juga gak ada rumusannya kan. Kita gak bisa lihat besok saya kuliah jurusan apa ya. Besok saya pindah ke kota mana iya atau enggak ya. Gak ada kan. Kita harus punya personal relationship yang dekat, yang peka dengan Tuhan. Dan baru kita mulai sadar, boleh atau enggak ya. Ini iya atau enggak ya. Dengan apa itu? Dengan personal relationship. Dengan satu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita itu bisa kenal rencana Tuhan. Seperti waktu kita berelasi dengan ya istri saya gitu, saya bilang ambilkan itu. Dia tahu loh itunya apa. Kalau saya suruh saudara gitu, saudara tolong ambilkan itu. Saudara bingungan itunya apa gitu. Tapi istri saya kok tahu itunya itu. Ya karena setiap hari saya bilang itu, dia tahu itu. Anduk maksudnya. Kalau saya mau mandi, ambilin itu, dia tahu anduk itu. Terus kalau nanti makan siang, kalau jam makan, ambilin itu, dia tahu itu sendok atau mangkok, dia tahu gitu. Itu kenapa? Karena ada relasi yang dekat dengan kita. Jadi karena itu satu kebodohan kalau kita bertanya, kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan kalau Tuhan itu maha tahu? Kalau Tuhan maha tahu kan, menurut sistematik teologi Tuhan itu maha tahu. Bahkan sebelum saudara berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang saudara akan doakan. Amin saudara-saudara. Kalau gitu ngapain doa? Buang-buang ludah saja, buang-buang waktu saja. Ya kalau kita mengerti doa itu hanya sebagai respon minta ininya doang, ya beneran percuma. Tetapi kita tahu di dalam relasi kita personal dengan orang-orang, dengan ini, itu adalah relasi gitu. Anak saya kalau kucuk-kucuk datang, "Pa mau," saya udah tahu lu maunya apa gitu. Saya udah tahu gitu dengan mukanya mata berbinar-binar, matanya mereng kemana, saya udah tahu yang dia mau gitu. Kalau mata begini dia mau ini, kalau mata itu dia mau ono. Saya udah tahu gitu, udah tahu lah semua rahasianya gitu. Sebelum dia datang, "Pa saya mau ini," saya udah bilang, udah jangan datang kepada Daddy, never come to Daddy. You just go to fridge and never come to Daddy. Apakah saya akan begitu? Saya bapak gila toh ya. Saya enggak kan, saya akan bilang dia akan datang peluk-peluk dulu, terus manis-manisin dulu kan. Pijit-pijit, Daddy I love you Daddy. Oh ya manis amat kamu sih hari ini. Can I have chocolate? Gitu, kan baru makan gitu. Ya one more, oke lah one more gitu. Besokannya dia pakai taktik yang sama lagi. Dan kita udah tahu yang dia mau gitu. Tapi dia pijit-pijit lagi, Daddy, I love you Daddy. Dia udah tahu kan, apakah saya akan bilang gak usah datang lagi lah lo.
Nggak percuma, enggak kan? Kita sebagai a loving dad, kita justru suka anak itu datang walaupun kita udah tahu yang dia mau. Tapi kenapa kita suka dia datang dan datang walaupun kita udah tahu? Because we want relationship. Itu yang membuat anak itu dekat dengan seorang ayahnya tahu gitu. Justru walaupun kita tahu apa yang dia inginkan, tetapi yang kita inginkan tuh bukan hanya requestnya, tetapi relasinya. Jadi kita tahu di sini ya, relasi pertama-tama kita dengan Tuhan adalah relasi dengan Tuhan. Sampai kita dapat relasi yang personal dengan Tuhan, kita nggak akan pernah puas dikatakan. God, bukan hanya kita harus berelasi dengan Tuhan, tapi dikatakan God wants to relate with you. Tuhan itu lebih ingin berelasi dengan engkau dibanding engkau ingin berelasi dengan dia. Kita bolak-balik, udah tahu ini pun di dalam doa kita suka malas gitu. Tapi Tuhan itu lebih ingin kita datang kepada dia dibandingkan kita yang datang kepada dia. Jadi ini yang kita harus sadar, relasi kita dengan Tuhan itu adalah satu relasi yang first and foremost, yang paling terutama. Gak ada boleh relasi lain yang menggantikan relasi ini. Apakah karena Tuhan itu cemburuan? Iya betul, dikatakan Tuhan itu cemburu gitu. Gak boleh ada relasi lain, bahkan istri, anak itu boleh menggantikan relasi dengan Tuhan itu lebih important. Anak dengan istri lebih important dibanding relasi dengan Tuhan. Itu yang dinamakan berhala, itu yang dinamakan idol. Waktu Abraham disuruh mengorbankan Ishak, itu bukan karena something wrong with Ishak. Tetapi Abraham sudah menjadikan Ishak sebagai yang terutama di dalam dirinya. Dan waktu Tuhan suruh korbankan Ishak, itu seakan-akan pilihan yang sangat sangat kejam begitu. Tapi akhirnya kita lihat di dalam banyak hal, yang Tuhan suruh korbankan akan Tuhan ganti dengan yang jauh-jauh lebih berharga, yaitu dirinya sendiri. Kalau engkau mendapatkan Tuhan, engkau akan mendapatkan semua yang lain. Tetapi ketika engkau mengutamakan yang lain, engkau akan kehilangan Tuhan dan segalanya yang lain juga. Jadi di sini waktu kita disuruh untuk mengorbankan mimpi kita, waktu kita disuruh mengorbankan apa yang kita inginkan, cita-cita kita, desire kita gitu ya. Itu bukan karena Tuhan kejam, tapi karena Tuhan pengen kita itu mengutamakan dia yang terutama, dan it is the best option. Agustinus berkata, we are restless until we find rest in thee. Kita gak akan pernah tenang hati kita sampai kita mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Karena kita diciptakan bagi tangan Tuhan. You were made for His arms. Kita diciptakan untuk masuk ke dalam dance-nya Tuhan tadi, bukan untuk yang lain-lain lagi. Tetapi paradoksnya ya, itu yang pertama ya, kita diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan. Tapi paradoksnya adalah kita diciptakan berelasi dengan orang lain. Nah, ini yang tadi Tuhan berkata kepada Adam, it is not good to be alone. Tidak baik kamu seorang diri saja. Kita mungkin terlalu sering baca ayat ini sampai itu tidak strike us lagi, tidak mengejutkan kita lagi. Coba bayangkan ini saudara, Adam itu di Taman Eden yang sempurna, penuh dengan everything perfect, great food, ya buah-buahan sih semua, nggak ada babi dan yang lain-lain, tapi pasti sehat dan penuh fiber gitu ya. Itu pasti kita percaya buah-buahannya nggak seperti buah-buahan sekarang, pasti buah-buahan yang menyegarkan sekali, yang tamannya juga indah. Taman ini nggak ada apa-apanya gitu. Taman terindah di Palace mana pun nggak ada yang mungkin melebihi keindahan Taman Eden. Nyaman, indah, sejuk. Kita percaya itu pasti penuh dengan keindahan, kenyamanan yang nggak pernah ada di dalam dunia yang sekarang ini gitu. Waktu saya ngomong taman, istri saya bilang, taman banyak nyamuk, bisa gatal-gatal. Oh jangan, ini Taman Eden. Nyamuk belum gigit. Nyamuk itu cuma datang-datang jalan-jalan doang. Dia belum gigit gitu. Belum menjadi kecoa itu belum menjijikan gitu ya. Belum singa masih jinak, nyamuk belum gigit kita. Semua masih perfect deh gitu ya. Nggak ada gangguan sama sekali gitu. Udah perfect banget gitu. Tapi kenapa ya masih dibilang nggak cukup. Dan dikatakan bahkan Adam has God in the garden. Ada relasi yang personal dengan Tuhan di Taman Eden. Mestinya kita bilang kan
udah restless dong ya, maksudnya udah restful dong, udah ada Tuhan kok, relasi dengan Tuhan. Loh kok relasi dengan Tuhan masih kurang? Paradoksnya tadi dikatakan kamu gak akan pernah cukup sampai kamu punya relasi dengan Tuhan. Tapi paradoksnya kita bukan hanya diciptakan berelasi dengan Tuhan saja, kita juga Tuhan desain kita untuk jadi manusia yang butuh human relationship, yang perlu relasi dengan sesama manusia. Nah, Tim Keller menulis demikian, bahasa Inggris dulu ya. God made us so we have such a deep need for human relationship that not even paradise can satisfy it. Not even a perfect quiet time and prayer life with God could satisfy it. God made us need other people so much, He on purpose made us need other people so much that even He Himself cannot satisfy us all by Himself. Wah, agak-agak ini ya, kalimat yang sangat paradoks itu ya. Dia menulis Tuhan itu ciptakan kita dengan satu kebutuhan interpersonal relationship manusia dengan manusia yang begitu besar sampai paradise aja nggak cukup memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan kita punya perfect prayer, perfect saat teduh itu nggak bisa cukup sampai kita mendapatkannya juga relasi dengan sesama manusia. Paradise was not paradise without love. Paradise without friendship. Maka dari itu Taman Eden bukan surga tanpa ada kasih, tanpa ada friendship. Karena itu nanti di surga yang digambarkan di kitab Wahyu adalah perjamuan kawin. Berarti rame ya. Rame, ada buffet, ada jamuan makan, ada kasih. Kita ke buffet selalu, ke jamuan kawin kan seneng ya. Enggak ya Ibu ya? Ngantrinya lama ya, ini buffet di Indonesia sih, ngantrinya lama, capek, udah ngantri ini, terus kambing gulingnya secuil. Enggak ya, kalau di situ berlimpah ruah itu ada satu joy yang ingin ditampilkan, ada ketemu semua orang-orang yang lain, ada kenikmatan di situ. Jadi kita diciptakan to relate, we are created for relationship with God and with other people. Implikasinya apa kalau begitu di dalam hidup kita? Oke, kalau saya tahu semuanya ini, implikasinya dalam hidup sehari-hari itu apa Pak? Ini prakteknya aja gimana ininya ya? Yaitu Tuhan kan berkata ya, bahwa kamu hanya bisa dipuaskan di dalam relasi. Karena itu di dalam hidup kita yang sementara ini, never focus on anything else other than personal relationship. Jadi kalau dunia ini selalu minta kita sukses itu adalah dengan mengorbankan sesuatu. Coba kita lihat di dalam dunia usaha gitu. Kalau kita ingin sukses, maka kita akan dituntut untuk kejar sesuatu, kejar pencapaian, kejar target lagi, itu lagi, lembur lagi, semua kita kerja. Kamu masih ada waktu kan? Sudah pakai waktu yang tersisa itu juga untuk kejar targetnya lagi gitu. Dan kita terus capai tangga-tangga pencapaian begitu dengan mengorbankan relasi. Jadi dunia ini selalu meminta kita untuk mencapai kesuksesan dengan mengorbankan relasi. Karena di dalam dunia ini relasi is not important. Relasi itu hanya important kalau relasi itu membawa benefit. Kalau kamu kenal ini bisa dapat keuntungan, bisa dapat koneksi kita itu. Tapi itu bukan personal relationship. Di dalam usaha, kalau usaha relasi-relasi yang hanya membawa keuntungan itu bukan personal relationship. Itu adalah functional relationship. Kalau dia sudah mendapatkan kita sudah mendapatkan keuntungan, sudah selesai deal done-nya, bisnisnya sudah selesai, ya sudah, kita nggak akan telepon dia lagi. Kita nggak mengharapkan makan siang dengan dia just for nothing. Itu bedanya teman dekat dengan teman bisnis. Kalau kita telepon teman bisnis, halo, bro, kan sok kenal, sok deket ya. Ada apa nih bro? Ya lagi ada Kang Tau. Lalu mau ketemuan gak makan siang? Oke. Lalu kita ketemuan, lalu ada transaksi, ada satu informasi, ada satu keuntungan lah begitu. Tapi kita nggak akan telepon teman bisnis waktu kita lagi ulang tahun atau lagi kesepian. Bro, kenapa? Ada Kang Tau? Enggak, saya lagi kesepian doang. Mau enggak datang minum teh? Saya cuma mau curhat 2 jam paling.
Ya kalau masalahnya berat 3 jam gitu. Nggak mungkin kan. Siapa yang akan ngeladeni begitu? Ya teman dekat, friends, yang personal. Yang treat kita itu bukan sebagai tools, tapi treat kita sebagai person. Dan ini yang jarang sekali, langka sekali, personal relationship. Kita itu di dalam dunia ini yang shallow relationship, yang kita hanya saling mempergunakan kalau dia ada untungnya. Tapi kalau untuk masuk ke dalam dunia persahabatan yang person to person itu ribet banget, terus makan waktu banget dan sangat berbeda gitu. Dan saya pernah ditawarin kerja di satu shipping company yang waktu itu ya sebelum kerja yang full time waktu itu, dia bilang saya akan kerja di dalam kapal yang akan berlayar ke seluruh dunia. Wih seru banget gitu ya, hari ini bisa di Amerika, minggu ini bisa di Amerika, minggu depan bakal di mana gitu. Tapi dia bilang your schedule are ours. Jadi kalau saya ada punya planning ini gimana? Yes, kamu boleh pergi. Kalau kita nggak panggil, kalau panggil tinggalkan semua. Kalau mama saya sakit, tinggalkan semua. Begitu ya. Tapi benefitnya besar sekali. Semua insurance di cover, semua ini di cover, but they want your whole time, they want your whole soul. Orang ini bilang gitu ya dengan ini, kita itu cuma pengen orang yang betul-betul committed. Your whole time, your whole life is for us. Dan saya bilang saya ada pelayanan, so sorry, kalau kami perlu, you have to leave. Saya akhirnya bilang, forget it. Wih, keren ya. Makanya saya ada di sini Bapak Ibu. Kalau enggak saya sudah lagi di Amerika, di Eropa. Ya karena saya melihat ada sesuatu yang lebih penting dibanding semua itu. Yaitu relasi saya dengan orang-orang gereja, relasi saya dengan mantan pacar saya. Itu lebih penting dibanding semua benefit yang ini. Dan dunia ini menawarkan kesuksesan ini. Tapi kamu harus mengorbankan relasi. Kamu akan mendapatkan benefit ini asal kamu ya under the table gitu. Ini apa? Berarti harus ada relasi kamu dengan Tuhan yang harus kamu korbankan. Ada integritas yang harus kamu korbankan di dalam bisnis untuk kamu mendapatkan keuntungan. Kita akan selalu dituntut, ditantang untuk mengutamakan relasi kita dengan Tuhan, integritas kita di hadapan Tuhan, atau keuntungan-keuntungan yang dunia tawarkan. Dan kita selalu harus memilih itu. Dan dunia bilang kalau kamu mau sukses, korbankan integritas dan relasimu dengan Tuhan dan bahkan dengan keluarga. Tapi kalau kita melihat we are created for relationship. Dan bahkan waktu Tuhan berkata, dengan apakah engkau membeli keselamatan, seluruh dunia tidak bisa membeli satu jiwa pun. Maka benefit apa yang besar sekali sampai kita mengorbankan relasi-relasi kita. George Mueller, seorang raksasa iman yang besar, dia itu mengunjungi jemaatnya begitu ya. Dia membuat satu panti asuhan yang dia berkata, Tuhan, panti asuhan ini saya tidak akan minta uang 1 peser pun dari manusia. Saya percaya ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan cukupi. Ada puluhan bahkan ratusan anak yang setiap hari harus dikasih makan 3 kali sehari gitu. Dan dia kunjungin jemaatnya gitu, dan dia bilang, kok Bapak udah lama gak ke gereja? Oh iya Pak, ini bisnis susah Pak, pekerjaan kami susah sekali gitu. Saya sudah bekerja 7 hari, seminggu saja kita pas-pasan banget gitu. Gimana kalau saya harus korbankan 1 hari Minggu untuk beribadah gitu. Ini udah pas-pasan banget. Terus George Mueller bilang, no, but worship to God, beribadah kepada Tuhan itu wajib gitu. Kamu harus. Tapi gimana kami akan kekurangan Pak? Dan Mueller bilang, siapa pemilik semua emas dan perak di dunia ini? Milik Tuhan. Kalau Tuhan mau engkau beribadah kepada Tuhan. Dan nyatakan Tuhan mampu menjawab kebutuhan kamu. Saya sudah saksikan itu di dalam pelayanan saya, di dalam panti asuhan saya. Lalu orang itu bilang oke, saya akan coba gitu. Dan dia coba berapa bulan dan dia lapor kepada George Mueller. Pak, heran Pak,
Betul, dulu saya 7 hari bekerja pas-pasan banget gitu. Tapi waktu saya bekerja hanya 6 hari dan saya nekat hari Minggu itu saya persembahkan bagi Tuhan. Kok sekarang malah ada lebih ya? Itu saya nggak masuk akal, gimana itu caranya? Dan Minggu bilang, that's what you call faith. When you put priority, personal relationship with God first, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, Tuhan kalau fokusnya adalah personal relationship, maka Tuhan yang Tritunggal tadi, tiga in one, kalau kita ingin menjadi seperti Tuhan, Tuhan yang in community di dalam dirinya, maka kita nggak bisa bertumbuh di luar komunitas. Kita hanya bisa bertumbuh di dalam komunitas, karena Allah kita adalah Allah yang community. Gitu. Jadi di sini kita harus sadar, saudara ingin bertumbuh secara rohani, secara semua dirimu itu, nggak ada cara lain selain masuk di dalam satu komunitas. Karena dunia modern ini menawarkan sangat kemudahan. Saudara ingin khotbah yang bagus, nggak perlu datang ke KU sore. Klik aja Paul Washer, 100 kali lebih bagus dari khotbah saya. Saudara pengen khotbah yang bagus, John Piper, ya 50 kali lebih bagus. Ya, pokoknya kalian mau mendapatkan the best sermon is available within clicks. Gak perlu datang ke gereja. Tapi bukan itu cara bertumbuh secara rohani yang Tuhan katakan. Bahwa kalau engkau ingin bertumbuh, engkau ingin dibentuk, engkau harus masuk ke dalam komunitas. Tapi gereja itu repot, Pak. Gereja itu semakin kita masuk, semakin lihat buruk-buruknya gereja. Semakin pelayanan ada bentrok-bentrok di dalam pelayanan. Jadi kalau paling aman tuh ke gereja itu datang, kayak nonton bioskop, lalu pulang, selesai. Gak usah relasi, gak usah masuk. Apa sih itu? Abis selesai kau sore ada apa sih? Diskusi-diskusi. Ih, nanti ini lagi ditelepon-telepon lagi. Entah diajak makan lagi, gak mau lah. Repot banget gitu. Ya kalau saudara tidak ingin bertumbuh, ya caranya demikian. Datang saja sebagai penonton, lalu pulang. Atau enggak nonton aja dari YouTube, itu dapat the best sermon. Tapi kalau kita ingin bertumbuh itu memerlukan komunitas. Bertumbuh itu memerlukan pembentukan. Kita baru bertumbuh secara karakter, itu ketika menemukan orang yang mengesalkan. Orang yang berbeda, gimana kita bisa belajar menerima orang, memaafkan orang kalau kita tidak pernah disakiti? Gimana kita bisa belajar berbesar hati kalau kita tidak pernah ada kesempatan untuk berbesar hati? Gimana kita bisa belajar untuk mempunyai hati yang simpati, memperhatikan orang lain kalau kita nggak pernah dengan orang lain? Jadi Alkitab berkata kalau engkau ingin bertumbuh dan caranya Allah Tritunggal ada komunitas, maka kamu hanya bisa bertumbuh di dalam komunitas. Titik, nggak ada cara lain itu. Di dalam komunitas yang ada saling accountable, ada saling reminder, ada keterbukaan, dan yang paling komunitas yang paling intens nantinya adalah di dalam marriage kan. Yang two become one, Dwi tunggal itu yang menjadi imagery dari Tritunggal, Dwi tunggal yang menggambarkan Tritunggal. Jadi ini yang kita mesti lihat di dalam komunitas, kita bertumbuh ya di dalam gesekan-gesekan, di dalam ya makan bareng, bukan hanya makan bareng, nanti di dalam ketemu orang yang berbeda. Dan kita itu kalau saudara hanya berteman dengan orang yang mirip saudara, yang karakternya mirip, yang ngeklik gampang banget gitu ya, yang kalau ketemu langsung, wih kita seperti reinkarnasi dulu kayaknya brother di dunia yang lalu ya, sekali ketemu tuh langsung, wih best buddy. Mungkin saudara itu bukan berelasi dengan another person, saudara sedang berelasi dengan cerminan, karena Anda menemukan diri Anda di dalam tubuh yang berbeda, tapi gayanya sama, jokesnya mirip, makannya juga suka sama gitu. Itu gampang berelasi dengan orang yang sama persis dengan kita. Kita suka dengan diri kita kan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri itu nggak usah diajarin. Itu udah otomatis. Kita suka ngaca, tapi kita nggak suka lihat foto orang lain. Kita lebih suka lihat foto sendiri toh. Iya toh saudara. Masa enggak sih? Saya iya gitu. Iyalah, masa di cermin pasang foto orang lain, foto sendiri dong. Lalu di situ kan,
Saya ketemu ininya adalah di dalam persahabatan. Saya melihat ya senang sih ketemu orang yang mirip banget dengan itu, yang langsung gampang. Tapi saya belajar di dalam relasi persahabatan saya dulu itu adalah justru yang paling sangat treasurable, yang sangat berharga itu adalah dengan orang yang sangat berbeda. Saya punya satu kawan dulu yang saya orangnya kan ekspresif ya, sanguin gitu. Ketemu orang yang pendiam. Dan dia kalau ditanya gitu, vikaris juga ya by the way, dia sudah jadi vikaris juga. Kalau ditanya itu jawabnya 5 detik kemudian. Misalnya, saya mau gini-gini. Terus dia, menurut saya, 5 detik gitu. Saya kan gemas ya, 5 detik tuh lagging kayak nonton YouTube ada 5 detik lagging kan bete banget ini orang kenapa gitu sih. Terus kalau saya tanya, gimana menurut lo kita mau pergi ke A, kita mau pelayanan ini atau pelayanan itu? Yang A. Yang lain kan cepet, ceplos-ceplos, enak gitu. Tapi ya, itu persahabatan yang sangat treasure karena ya itu ya, saya belajar bahwa dia nggak memperlakukan saya secara fungsional. Dia bisa ngajak saya ketemuan just for nothing. Itu yang saya belajar. Itu friendship gitu ya. Datang itu bukan lagi ada maunya, tapi betul-betul datang ya just ngomong apa aja. Dan saya kan suka risih. Ini datang doang. Ngomong ngalor ngidul doang gitu ya. Ya hanging out gitu ya. Saya kan nggak terbiasa gitu. Lalu, udah gitu ya. Terus tiba-tiba ntar dia pulang, terus besok dia datang lagi, ngobrol-ngobrol lagi, nggak ada agenda yang jelas gitu, tanpa agenda. Dan saya benar-benar bawa belajar, yaitu friendship, ya best friend itu yang bisa datang tanpa agenda, tanpa harus ada proyek tertentu, ada kangtau tertentu, ada agenda tertentu. I just come to meet you. Tujuan saya datang untuk apa? Mau bahas pelayanan ini? Enggak, saya mau bahas kamu. Ini pria by the way ya. Jadi nggak ada aneh-anehnya. Ini pure saya sudah jadi vikaris, dia juga jadi vikaris dan nggak usah menebak-nebak yang mana gitu. Kami normal-normal saja sekarang. Tapi ya saya belajar friendship itu dari situ gitu. Saya belajar ya dari situ ya, belajar justru nggak melihat keberbedaan itu sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang justru memperkaya. Kalau kita hanya berteman dengan orang yang mirip banget dengan kita, ya kita dua piano, nggak terlalu beda. Tapi kalau kita bertemu yang sama sekali berbeda, itu kita jangan lihat itu sebagai keanehan. Kita akan selalu lihat yang berbeda itu aneh. Kayak tadi ya mesti 5 detik kan aneh banget gitu. Tapi waktu kita mulai terbiasa itu justru satu keindahan. Saya yang ngomong dulu baru mikir, ketemu dia. Iya berarti mesti mikir dulu baru ngomong ya. Oh iya, memperkaya. Saya harus ngerem dulu, saya 3 detik dulu gitu. Bagus kan itu. Justru dari situ ya kita bertumbuh gitu. Waktu kita berrelasi dengan orang-orang yang berbeda. Bapak Ibu kalau nanti pisah kelompok-kelompok, saya nggak kenal. Justru bagus di situ, nggak kenal. Makin kenal kan, makin kenal makin bete sebenarnya. Makin kenal makin sayang, saya nggak percaya itu. Makin kenal tuh makin betein gitu. Karena ini orang-orang berdosa kok. Semakin kita kenal dalam-dalamnya itu semakin menjengkelkan. Tapi kita hanya bisa bertumbuh di gereja. Dan Tim Keller tulis definisi gereja yang bagus sekali. Gereja itu bukan museum of saints. Gereja itu adalah hospital for sinners. Maka saudara lihatlah sekelilingmu di sini semua. Kita semua ini pesakitan. Pesakitan yang saling menutup diri. Pesakitan yang punya penyakit berbeda-beda, punya dosa yang berbeda-beda, punya problem yang berbeda-beda. Tapi kita menampilkan diri, we are okay, we are just fine. Jadi yang ketiga yang saya ingin bahas, poin terakhir adalah bagaimana kita bisa punya relasi yang fulfilling. Kunci dari relasi ini apa? Itu adalah di ayat yang sebenarnya saya sudah bahas kesempatan yang lalu. Yaitu adalah ini, relasi yang hanya ada di dalam Firdaus dan sudah tidak ada lagi sekarang. Relasi yang sempurna itu hanya ada di Taman Firdaus dan sekarang sejak Adam dan Hawa jatuh sudah tidak ada lagi. Relasi yang apa itu? Relasi yang naked but not ashamed. Keduanya telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Inilah kunci dari
relasi terdalam yang sangat-sangat memuaskan, fulfilling. Itu adalah keduanya betul-betul terbuka tetapi menerima apa adanya. Kok relasi kita di dunia nggak pernah ideal seperti itu ya? Relasi kita penuh dengan konflik, egoisme, superficial, bahkan abusive, perceraian. Ya karena kita semua nggak mau naked terbuka apa adanya. Kita itu selalu punya kerinduan yang tetap ada seperti Adam dan Hawa. We need to be known and love at the same time. We need to be naked, totally known, and yet completely love unashamed. Kita ingin dikenal apa adanya dan tetap dicintai. Kita ingin terbuka, polos, totally known, terbuka sepenuhnya, tetapi dicintai apa adanya. Tapi di dunia berdosa ini realitanya adalah kita hanya bisa salah satu gitu. Kalau saudara dicintai, dikagumi, itu biasanya orang yang cintai kagum-kagum, fans clubnya itu gak kenal dalam-dalamnya. Gak kenal apa yang ada di dalam kehidupan pribadi artis-artis itu kan. We love apa gitu Korea gitu. Kalian gak pernah relate di luar panggung. Gak kenal dia sebenarnya. Tapi you love your fans club, your star. Tapi kalau kita kenal orang yang betul kenal luar dalam, biasanya itu respect and love-nya itu udah hilang. Kalau orang itu kenal kita luar dalam borok-boroknya, dan kemungkinan orang itu nggak bakal respect kita lagi. Jadi kita buah si malakama. Kalau kita membuka diri, kita ingin membuka diri. Tapi kalau kita buka diri, kita takut orang itu meninggalkan, lose respect, nggak ini lagi kepada kita. Tapi kalau kita pasang topeng, kita tahu kita dicintai, tetapi bukan cinta yang sebenarnya, tapi cinta hanya kepada image di luar saja. Jadi kita semua itu seperti Adam yang tutup nakedness kita. Semua jelek-jelek kita tutupi karena kita takut tidak diterima. Dan kita itu manusia yang sangat ingin diterima, sangat ingin dicintai. Makanya kalau saudara kirim resume jujur, biasanya nggak dapat kerjaan. Ditanggung gitu ya. Resume saudara kalau jujur itu biasanya susah dapat kerjaan. Kenapa di resume Bapak ini saya baca setiap 3 bulan Bapak pindah kerjaan? Bapak ingin jawaban yang jujur? Iya, setiap saya masuk perusahaan itu bangkrut Pak dalam 3 bulan. Berarti kalau saya terima kamu dalam 3 bulan perusahaan saya juga bangkrut? Mungkin Pak. Nggak mungkin kita, enggak kan kita akan bilang ya nggak tahu lah apa itu ya. Resume kita perbagus-bagus kan dengan semua yang jelek-jelek kita tutupin, semua yang bagus-bagus kita masukin. Waktu kita kenalan dengan orang itu juga semua kan begitu. Tapi kita lihat realitanya adalah kasihan di dalam gereja gitu. Di dalam dunia kita tahu kita nggak akan diterima. Di luar sana dunia itu hanya terima kita yang sukses. Kalau saudara naik ke hotel, naik Mercedes, saudara akan disambut. Kalau saudara naik sepeda, kalian disuruh itu bagian GoFood di sebelah situ ya, Gojek gitu. Kita akan dinilai berdasarkan baju kita akan dinilai berdasarkan profiling kita gitu ya, luar kita gitu. Dan kita masuk ke gereja, kita juga mendapati mungkin hal yang sama gitu. Bahwa kita menerima sebelah kita ujung di ruangan ini dengan ya penilaian yang di luar sana. Kasihan banyak keluarga atau orang di dalam gereja yang punya banyak masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, tapi nggak berani seek counseling kepada hamba Tuhan. Karena kalau ketahuan seek counseling dengan hamba Tuhan berarti seluruh gereja tahu saya punya masalah toh. Jangan itu, jangan ada ketahuan. Jadi mau counseling pun kalau bisa ya kasih kode rahasia kepada pendeta Ivan dan jangan pernah kasih tahu yang lain karena kita enggak ingin masalah kita ketahuan. Kita enggak ingin bahwa orang luar tahu keluarga saya punya masalah ini, punya keretakan di sini, anak saya punya problem ini, saya punya problem ini. Kita enggak pengen itu. Tapi yang kita inginkan apa? Kita ingin penghargaan, kita ingin pujian, kita ingin penerimaan dan kita longing for that. Kalau kita dipuji, orang tidak terlalu dekat puji kita, kita you are great. Oh kita senang gitu.
Tapi deep down kita tahu ya, ya orang nggak terlalu kenal kita, puji kita ya kita cuma senang sedikit gitu. Tapi kalau orang yang sangat kenal kita, yang sangat tahu busuk luar dalam, tapi berkata you are great, itu benar-benar bisa bikin kita move, mungkin sampai menangis gitu. Karena dia kok tahu saya udah jelek ini tapi dia mau terima saya gitu. Ini yang kita inginkan, relasi bukan yang basa-basi, yang superficial, you are great doang. Tapi benar orang yang bisa tahu luar dalam, kebobrokan tapi dia tetap terima. Inilah Injil. Injil itu apa? Tuhan terima kita bukan karena we are good enough. Tuhan terima kita, dikatakan di Roma, adalah ketika we are still enemy. Ketika kita masih berdosa. Tuhan terima kita apa adanya. Inilah yang kita inginkan kan, di dalam relasi kita diterima, diketahui apa adanya dan diterima apa adanya, be accepted as we are. Dan inilah anugerah Tuhan di dalam salib. Dia waktu tergantung di kayu salib, dia lihat orang-orang yang sangat-sangat menjijikan dan memuakkan. Orang-orang yang ingin ditebus, tetapi orang-orang yang membalas cinta kasihnya itu dengan paku dan salib. Dan kalau kita sedang di situ, kita mungkin akan kirim petir. Kita mungkin akan habiskan mereka semua. Kalau kita punya kuasa memanggil bala tentara malaikat untuk hancurkan, saya percaya kita akan kirim malaikat untuk hancurkan semua kerajaan Romawi tersebut. Dan semua bait Allah kita hancurkan. Tapi Kristus tidak lakukan itu. Kristus stay. Kristus bertahan di kayu salib. Karena dia tahu tujuannya adalah dia bukan ingin menghancurkan. Dia justru ingin memulihkan relasi. Kita musuh-musuhnya ingin ditebus menjadi anak-anaknya. Karena itu kita sekarang yang sudah sadar bahwa kita diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan. Bahwa kita dulu adalah musuh Tuhan dan sekarang kita ditebus untuk menjadi anak-anak Tuhan. Apakah kita akan berdosa lagi dan lagi? Tentu tidak gitu. Kita sudah tahu kita diterima apa adanya. Karena itu kita masih akan terus jatuh bangun di dalam dosa. Tapi kita tahu kita tidak ingin berdosa lagi. Bukan karena takut hukuman. Kita tidak ingin berdosa lagi karena kita melihat dia Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang sangat berelasi dengan kita. Karena itu waktu kita berdosa, kita datang kembali ke dia. Dan lagi kita menemukan dia sebagai Allah yang juga mendisiplin, tapi juga Allah yang menerima kita apa adanya. Maka pertanyaan terakhir kepada Bapak Ibu Saudara sekalian adalah, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mempunyai personal relationship yang dalam dan fulfilling dengan Tuhan dan dengan sesamamu? Apakah saudara mengorbankan waktu-waktu pribadi saat teduh, doa dengan Tuhan untuk sesuatu lain yang less important, tapi yaitu memberikan keuntungan dan yang lain, atau saudara ingin memprioritaskan yang terutama, yaitu berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami melihat semua ini bagaimana kami diciptakan bukan sebagai robot ya Tuhan. Kami diciptakan sebagai seorang pribadi yang mempunyai kebebasan. Dan kami tahu ya Tuhan, kami seringkali memakai kebebasan kami justru bukan untuk menyembah Tuhan, tapi justru untuk melawan dan mendukakan hati Tuhan. Bahkan setelah kami ditebus, setelah kami diselamatkan, setelah kami menjadi anak-anak Allah, kami masih tetap memakai kebebasan kami ya Tuhan. Berulang-ulang kami jatuh, mengecewakan Tuhan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, kami bersyukur anugerah Tuhan adalah Tuhan mengenal kami, kebobrokan kami apa adanya, dan Tuhan tetap menerima kami apa adanya. Karena itu kami tidak ingin terus di dalam kondisi kami, tapi kami ingin menjadi berubah sebagai anak-anak yang memperkenankan hati Tuhan. Dan kami sadar ya Tuhan, kami bukan hanya berelasi dengan Tuhan, tapi kami berelasi dengan sesama kami. Karena itu kami ingin diri kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh memperlakukan orang lain bukan sebagai objek yang hanya ada untungnya, tapi orang lain yang punya segala permasalahan dengan segala problematika mereka ya Tuhan. Dan itu memperkaya semua
relasi yang ada. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.